Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumatil nur sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwal azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji-pujian untuk Allah yang menciptakan samawat dan bumi dan Dia jadikan kegelapan dan terang. Kemudian orang-orang kafir menentukan hukum kepada Tuhan mereka. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tin, kemudian Dia laksanakan ajal dan ajal tertentu yang ada padanya. Kemudian kamu menjadi ragu-ragu. Dialah Allah pada samawat dan bumi, mengetahui yang kamu rahasiakan dan segala yang kamu nyatakan, serta mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Demikian prolog dari ayat di muka tadi, mudah-mudahan menguatkan kita. Muslimin yang dirahmati Allah, pada majelis yang lalu kita membicarakan kegiatan memintakan ampun yang ada di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kita yang lazim dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Namun demikian ternyata Allah juga memberikan rambu-rambu, memberikan tuntunan bagaimana memintakan ampun itu sesuai dengan ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata memintakan ampun itu tidak berlaku untuk orang-orang yang melakukan kedzaliman, melakukan kekafiran, penyanggahan kepada ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, matinya pun tidak boleh disolatkan, tidak boleh berziarah di atas kuburnya untuk mendoakan. Namun demikian untuk orang-orang yang beriman, senantiasa malaikat-malaikat pun senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, baik di samawat maupun di bumi. Muslimin yang diberkati Allah, kegiatan lain yaitu memintakan ampun itu juga Nabi Ibrahim pernah melaksanakan. Dan Nabi Ibrahim itu juga di dalam ayat-ayat Al-Quran ada uswatun hasanah. Mari kita simak uswatun hasanah di dalam surat ke-60 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadah. Kemudian hatta tu'minu billahi wahdahu ila qaula Ibrahima li abihi la astaghfiruna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Surat ke-60 ayat 4 yang artinya sungguh tenanan gitu. Adalah bagimu ada uswatun hasanah atau teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikutinya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari yang kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, dan kami kafir kepadamu dan telah nyata permusuhan antara kami dan kamu dan kebencian untuk selama-lamanya hingga kamu beriman kepada Allah satu-satunya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, akan aku mintakan ampun untukmu Bapak Allah, aku tidak memiliki sesuatu bagimu dari Allah. Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami bertawakal, dan kepadamu kami kembali, dan kepadamu tempat berkumpul. Ini di dalam surat ke-60 ayat 4 ada kata-kata uswatun hasanah. Selanjutnya di dalam surat ke-9 ayat 114, wa makanas tirfaru Ibrahima li abihi ila an mauidatin wa adawa
ha iyahu falama yatabayyana lahu annahu adulillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awahun halim. Dan tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya kecuali janji yang telah dia janjikan kepadanya. Maka ketika telah terang baginya bahwa bapaknya Ibrahim itu musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim orang-orang yang melindungkan diri lagi maha penyantun. Ini ternyata permintaan ampun Ibrahim memintakan ampun atas dosa-dosa bapaknya itu karena sudah kadung berjanji. Tapi setelah terang, telah diberikan informasi, nyatalah bagi Ibrahim bahwa bapaknya Ibrahim itu musuh Allah. Kemudian Ibrahim berlepas diri. Ini. Kemudian di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124, wa idib tala Ibrahima rabbu bi kalimatin fa'atamahuna qala ini ja'iluka linnasi imaman qala wa min duryati qala la yanalu ahdul dzalimin. Dan ketika diuji Ibrahim oleh Tuhannya dengan kalimat-kalimat itu diselesaikan. Dan Allah berfirman, akan aku jadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari keturunanku. Ini Ibrahim kan bermohon. Allah berfirman, tidaklah akan mencapai ketegasanku untuk orang-orang yang zalim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari beberapa ayat itu kita memperoleh pelajaran bahwa Allah menganjurkan untuk mengikuti, meneladani Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim, para pengikut-pengikut Nabi Ibrahim. Ketika mereka berkata kepada kaumnya dengan penuh keberanian, aku berlepas diri kepadamu jika kamu melakukan kekafiran, jika kamu melakukan kemusyrikan. Ini ketegasan dari Ibrahim. Allah juga menganjurkan untuk meneladani Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepadanya itu ketika mereka berkata kepada kaumnya dengan penuh keberanian, di mana pada saat itu mayoritas umatnya itu menyimpang dari ketentuan hukum Allah. Nabi Ibrahim dengan tegas, dengan lantang, dia tidak ikut-ikutan apa-apa yang kamu laksanakan. Aku tidak ikut-ikutan terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ini sesuatu hal yang kalau orang mengatakan ini Ibrahim berani melawan arus. Berani karena memang itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Namun peneladanan Ibrahim yang tidak perlu diikuti itu yaitu ketika Nabi Ibrahim itu memintakan ampun atas dosa-dosa dari bapaknya. Itu yang tidak boleh diteladani. Kenapa demikian? Allah kemudian memberi penjelasan, memberi keterangan jelas, nyata, terang bahwa bapakmu ini adalah musuh Allah. Maka Ibrahim berhenti, tidak jadi memintakan ampun. Meskipun Ibrahim itu adalah nabi besar, meskipun Ibrahim itu adalah imam bagi seluruh manusia, tetapi dia tidak memintakan ampun atas dosa-dosa dari ayahnya pun itu tidak diampuni oleh Allah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun bagi ayahnya yang bernama Azar itu karena dia telah berjanji kepadanya. Sekali lagi, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu menjadi musuh Allah, seorang pembangkang yang selalu menentang hukum-hukum dari Tuhannya, maka Ibrahim kemudian berlepas diri. Artinya Nabi Ibrahim tidak lagi memintakan ampun, meskipun itu bapaknya yang sangat dibanggakan, meskipun itu bapaknya yang mungkir jiworogonya, meskipun bapak yang sangat dicintainya. Tetapi di sini sudah tegas, jelaslah sikap dari Ibrahim.
Meskipun betapapun saya mencintai bapaknya, tetapi bapaknya itu adalah musuh Allah. Maka Ibrahim tidak lagi memintakan ampun. Ini Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Imam itu adalah pemimpin, artinya pemimpin yang dikaruniakan kepada Nabi Ibrahim setelah diuji dengan beberapa macam ujian. Di antaranya Ibrahim itu diuji untuk mendatangi penguasa yang pada saat itu penguasa yang sangat lalim, penguasa yang bengis, penguasa yang otoriter, penguasa yang penggagah kegilaan, untuk mengingatkan. Nabi Ibrahim dengan percaya diri, dengan izin Allah berani mengingatkan mayoritas penguasa pada saat itu yang melakukan penyimpangan. Itu pun dilaksanakan dengan baik. Ibrahim juga diuji setelah berpuluh-puluh tahun berumah tangga dengan istrinya yang dicintainya, namun menjelang usia senja Ibrahim konon katanya juga belum diberikan seorang putra yang dinamakan menjadi generasi penerusnya. Kemudian Ibrahim bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Allah mengabulkan, memberi seorang anak yang penyantun, anak yang sangat dicintainya. Tidak berhenti di situ. Anak menjelang ABG, anak baru gede pun, Allah kemudian menguji Ibrahim. Seberapa cinta Ibrahim kepada anaknya dan seberapa cintanya Ibrahim kepada Allah Tuhan semesta raya ini. Putranya diperintahkan untuk disembelih. Ujian yang maha berat pun Ibrahim melaksanakannya karena Ibrahim tunduk patuh, sangat mencintai Allah, dan itu pun ternyata dilaksanakan. Dinyatakan lulus ujian, di mana Ibrahim kemudian diangkat menjadi imam bagi seluruh manusia. Kemudian doa Ibrahim itu juga sehubungan dengan pelanjut dari imamah, itu hanya berlaku untuk keturunannya, namun tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Kan Ibrahim meminta juga termasuk keturunanku yang menjadi imam, tetapi Allah kemudian menegaskan bahwa ketegasan Allah itu tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Di sini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, betapapun keturunan seorang nabi itu tidak menjamin anaknya nanti menjadi beriman, menjadi imam. Semuanya itu tergantung dari individu masing-masing. Jadi kalau bapaknya ngaji, anaknya juga harus ngaji. Ibrahim juga demikian halnya. Keturunan, meskipun keturunan Ibrahim, kalau anak-anaknya itu zalim, itu ketegasan Allah tidak berlaku. Nah, padahal kita semuanya tahu bahwa bumi ini tidak akan teratur tanpa adanya seorang imam. Imam itu adalah pembawa kebenaran sejati. Imam itu adalah pilihan Allah dan bukan hasil pilihan dari manusia, juga bukan kesepakatan dari manusia. Seorang imam itu harus maksum, harus terjaga dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Ini makanya untuk orang-orang zalim itu tidak berlaku. Selanjutnya mengikuti kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang. Itu Allah juga memberikan ketegasan di dalam surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah iyatabiuna ila dona wa inhum ila yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka hanya akan menyesatkan kamu dari garis hukum Allah. Bahwa yang mereka ikuti hanyalah dugaan dan mereka hanyalah mengira-ngira saja. Surat ke-6 ayat 116 tegas. Saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran dari ayat-ayat tersebut bahwa Allah itu memperingatkan nabinya agar tidak mengikuti mayoritas manusia, tidak mengikuti kebanyakan dari manusia. Umumnya wong bahasa Jawanya. Yang diikuti itu semuanya harus tetap ketentuan hukum Allah, aturan-aturan Allah. Penganut mayoritas itu tidak akan menjamin kebenaran. Jadi jangan bangga, wah saya kan dari golongan mayoritas, pasti benar. Tidak. Justru di dalam surat 6 tadi, ayat 116, kebanyakan manusia itu justru mereka akan menyesatkan kamu dari orang-orang zalim.
Meskipun dilakukan oleh banyak orang, tetapi kalau menyimpang ya jangan diikuti. Maksudnya seperti itu. Karena kebanyakan manusia itu telah menyimpang dalam agama. Amalnya juga menyimpang, ilmunya juga menyimpang. Agama mereka rusak. Amal mereka memperturutkan hawa nafsu karena tidak mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu mereka juga hanya serabutan, tidak bisa mengantarkan kepada jalan yang lurus, kepada Shiratal Mustaqim. Hanya sebatas mengikuti dugaan, dan mereka hanya mengira-ira. Dugaan dan perkiraan itu tidak berguna sedikit pun bagi kebenaran. Dan berspekulasi di dalam memberikan pernyataan atas nama Allah tanpa landasan yang hak, tanpa ilmu yang hak, tanpa ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku, bahwa jadi kegiatan memintakan ampun itu tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Bahkan di dalam surat 9 ayat 80 dan 84, orang yang mati dalam keadaan kafir jangan disolatkan, jangan berdiri di atas kuburnya, jangan memintakan ampun. Juga bahkan dimintakan ampun sampai 70 kali sekalipun tidak akan diampuni oleh Allah ketika orang itu mati dalam keadaan kafir. Mengikuti kebanyakan manusia itu ternyata kebanyakan manusia hanya mengikuti dugaan dan mengira-ira saja. Yang harus diikuti semuanya tetap harus sesuai dengan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia itu tidak menjamin kebenaran, sehingga sekali lagi yang harus diikuti adalah Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pelajaran dari Rabb seluruh alam. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa-apa yang kita perjuangkan. Marilah mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana nabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.